Jadi tugas pertama, jadi kan sebenarnya kita ada 8 pertemuan. Nah, di tugas pertama itu isinya adalah tentang di eh, pertemuan satu, pertemuan dua, dan pertemuan tiga. Kan masing-masing pertemuan ada materi itu. Jadi nanti yang akan saya bahas di sini adalah di materi pertemuan satu, dua, dan tiga. Nah, ini di materi satu kan kemarin sebenarnya teman-teman pasti sudah baca sendiri ya. Cuman kita review aja sekilas supaya nanti lebih nyambung ke pembahasan tugas. Di PPT yang pertama itu dia akan bahas tentang definisi dan strategi dari produksi atau operasi. Jadi kan mata kuliah kita itu kan manajemen operasi bisnis. Dari nama mata kuliahnya aja itu kan udah kelihatan. Berarti kan yang akan kita pelajari di mata kuliah ini adalah bagaimana cara mengelola atau memanage operasi dari sebuah bisnis. Ya bisnisnya itu bisa dalam bentuk produk ataupun jasa. Nah, operasi sebuah bisnis ini apa nanti yang akan kita bahas. Ini yang pertama ada strategi dulu ya. Ada definisi dari strategi produksi. Jadi dalam manajemen operasi ini yang harus kita pahami pertama adalah strateginya dulu. Maksud dari strategi produksi ini apa? Di sini sudah saya tandai ya, berarti inti dari strategi produksi itu adalah rencana jangka panjang. Rencana jangka panjang tentang apa ya? Berarti tentang proses produksi yang si rencananya ini tujuannya adalah supaya visi dari perusahaan itu tercapai. Nah, apa visi dari perusahaan? Ya, visi dari perusahaan itu pastinya laba atau profit. Sebenarnya kalau bahas visi atau tujuan dari perusahaan itu pasti luas kan. Mungkin ada perusahaan A, dia tujuannya ingin menyediakan mungkin lapangan kerja atau ingin menyediakan produk yang mudah dan yang murah, ada sisi kemudahan dan lain sebagainya. Itu visi perusahaan tuh bisa jadi sangat-sangat luas. Tapi visi tersebut hanya akan tercapai kalau perusahaan itu punya laba atau mencapai keuntungan. Jadi sebenarnya kalau dari sisi produksi atau operasi yang bisa dijadikan tujuan yang mudah mengukurnya itu berarti adalah untuk mencapai profit atau laba. Jadi rencana jangka panjang yang dimaksud di sini adalah rencana jangka panjang gimana caranya profit atau laba itu tercapai. Tercapai melalui proses produksi ya. Berarti kalau di sisi proses produksi fokus utamanya itu adalah dari efisiensi biaya. Karena kan berarti kalau kita mau mencapai laba, kuncinya itu kan meningkatkan keuntungan atau meminimasi biaya. Berarti kalau meningkatkan keuntungan ya berarti meningkatkan penjualan, tapi kalau meminimasi biaya berarti bisa dari proses produksi yang efisien. Kalau proses produksinya efisien, biayanya akan minimal dan keuntungannya akan meningkat. Gitu. Nah, terus fokus dari strategi produksi ini ada di efisiensi tadi, utamanya efisiensi. Nah, efisiensi itu bisa dalam bentuk kualitas, fleksibilitas, dan juga pengiriman yang tepat waktu kalau diukur dari sisi produksi. Itu intinya. Terus, ya Pak, ini sebenarnya kayak ini sih penjelasan sebenarnya produksi. Ini tambahannya aja fokus utamanya berarti kapasitas. Apa yang harus disiapkan dalam strategi? Berarti ada beberapa fokus utama. Di sini yang pertama kapasitas. Oh, berapa banyak sih yang harus diproduksi? Misal kita harus merencanakan dalam setahun kita produksi berapa. Terus untuk memproduksi sebanyak itu kita butuh apa aja? Sistemnya gimana? Mesinnya apa? Butuh orangnya berapa? Kita mau fokus ke teknologi atau lebih fokus ke orang? Itu semua namanya perencanaan operasi atau strategi operasi. Sama termasuk juga penjadwalan. Ini ada contoh di bawahnya kan tujuan strategis bisa jadi efisiensi biaya, kualitas produk, kecepatan, dan fleksibilitas atau dukungan terhadap keunggulan kompetitif. Contohnya ada beberapa perusahaan di sini kan. Perusahaannya ada Zara, ada Toyota, IKEA. Ini perusahaan-perusahaan yang udah multinasional, ya udah internasional kan. Ini tuh contoh apa namanya operasi atau strategi operasi yang dilakukan oleh beberapa perusahaan. Jadi kalau di Zara pakaian itu dia mengedepankan respon cepat. Jadi dia antara desain baju sampai menjadi produk itu butuh waktu yang sangat-sangat cepat, hanya kurang dari 3 minggu. Jadi itu yang dijadikan keunggulan dari bisnisnya. Berarti kalau dia udah memutuskan keunggulan bisnisnya adalah respon yang cepat, ya maka strategi operasinya ya harus disesuaikan dengan strategi bisnisnya tadi. Kalau Toyota dia lean production. Lean production itu maksudnya lean itu artinya ramping. Berarti produksinya itu ramping. Dia itu nggak pernah nyetok. Kalau saya cari tahu ya, ternyata Toyota itu dia nggak pernah nyetok barang banyak. Jadi dia itu tahu.
seberapa sih dia harus memproduksi, ya ini bakal cepat habis, dia langsung kalau udah mau habis langsung produksi lagi. Jadi dia nggak butuh gudang banyak, nggak butuh tempat banyak untuk menyimpan stok gitu. Itu dia strateginya kayak gitu. Ada juga IKEA. Kalau IKEA berarti dia produksi massal. Biasanya semakin banyak yang diproduksi, maka biayanya itu akan semakin rendah. Tapi ya berarti dia ada konsekuensi lainnya, ya berarti stoknya banyak. Itu gimana? Kalau dia udah bisa memastikan stoknya itu bisa tersalurkan, ya itu nggak apa-apa pakai strategi produksi massal. Tapi kalau memang dia belum punya pasar yang luas, ya mungkin strategi ini kurang tepat itu. Jadi semua tergantung dari perusahaannya, dia mau pakai strategi dari yang mana yang cocok untuk perusahaannya. Ini perbedaan antara produksi dan operasi. Jadi nanti kalau di mata kuliah ini bahkan bakal sering ketemu kata-kata produksi dan juga operasi. Ya karena ini saling berkaitan. Kalau dari segi definisi, produksi itu apa? Produksi itu adalah proses mengubah input jadi output. Ya, input itu apa? Input ya bahan baku. Oh, misal kita mau produksi roti. Ya, untuk produksi roti kita butuh apa? Itu namanya butuh, itu namanya input. Ya, berarti butuh tepung, butuh gula, butuh orang yang mengadon tepungnya, terus butuh orang yang manggang ke ovennya. Itu namanya input. Nanti diproses dan akan menghasilkan output. Outputnya ya berupa barang dan jasa. Berarti dalam kasus roti ya berarti roti kayak gitu. Terus kalau bedanya sama operasi apa? Lah kalau produksi itu kan tadi hanya sebatas mengolah input menjadi output. Tapi kalau operasi dia lebih luas. Termasuk dari misal, oh kita harus beli tepungnya di mana ya? Itu maksudnya ke operasi. Kalau produksi kan yang penting, oh ada tepung, gimana caranya diolah jadi roti. Itu udah ruang lingkup produksi di situ. Tapi kalau dia ruang lingkupnya operasi, si tepung ini beli dari mana, terus nanti kalau udah jadi rotinya, rotinya cara nyimpennya gimana, terus nanti diantarnya pakai apa, itu semua dari awal sampai akhir itu masuknya ke operasi. Jadi kalau operasi itu dia ruang lingkupnya lebih luas. Kalau di sini disebutnya kan mencakup perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian seluruh proses produksi. Jadi mulai dari awal bahan baku dapat dari mana, nyimpennya gimana, sampai nanti nganternya ke pelanggan cara yang paling baik gimana, itu masuknya ke operasi. Tuh. Nah, yang kita pelajari di mata kuliah ini kan operasi. Ya, berarti kita belajar dari awal perencanaan produk dari awal tuh kayak gimana sampai nanti di akhir ke tangan pelanggan itu kayak gimana perencanaannya. Itu yang akan kita pelajari selama 1 semester. Terus ini definisi manajemen operasi. Oh, ini dari sisi kalau tadi kan strategi kan. Yang awal tadi strategi. Nah, yang ini manajemen. Manajemen kan berarti cara memanage atau mengelola. Berarti kan kalau teori manajemen itu pasti kaitannya sama perencanaan, pengelolaan, ya itulah POAC lah. Planning, organizing, exploiting, controlling, itu termasuk dalam manajemen operasi. Berarti gimana caranya planning, merencanakan, terus gimana caranya mengelola, gimana cara mengawasi, dan lain sebagainya. Si proses manajemen ini tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi proses, menjamin kualitas produk atau jasa, dan mencapai kepuasan pelanggan. Contoh, ini ada di bawah kan contoh ruang keputusan, berarti operasional harian. Oh, berarti apa yang harus direncanakan? Berarti si manajemen operasi ini contoh kita bikin jadwal, bikin jadwal tenaga kerja misal, atau bikin shift. Shift ini siapa yang kerja, shift siang siapa yang kerja, itu termasuk manajemen operasi juga. Termasuk di pengendalian kualitas, standar minimum bahan bakunya harus seperti apa, atau standar kelumeran tepungnya gimana, atau cara ngolahnya seperti apa, itu termasuk manajemen operasi juga. Itu yang operasional harian, ada juga yang jangka panjang seperti pemilihan teknologi, fasilitas, dan perancangan sistem produksi. Kalau kayak lokasi, teknologi itu dia biasanya keputusan yang sifatnya jangka panjang. Kenapa ya? Karena kalau sekali kita milih teknologi, itu kan mahal kan. Teknologi misal kita milih beli oven seharga 10 juta. Kalau kita sudah milih oven seharga 10 juta itu yang mau nggak mau, kita harus pakai oven itu karena udah terlanjur beli kan. Jadi akan sulit untuk merubah perencanaan dalam jangka pendek. Dan dia berarti harus kita rencanain. Oh, selama 1 tahun ke depan saya akan produksi target segini dengan ovennya ini dan lokasi saya di sini. Kalau pindah-pindah lokasi dan sebagainya susah kalau dalam jangka pendek. Makanya ini keputusan yang kaitannya jangka panjang harus dipikirkan lebih matang-matang lagi.
Dan yang ini ruang lingkup manajemen operasi. Yang ini eh, apa ruang lingkup waktu mengelola operasi itu apa aja contohnya. Yang pertama perancangan sistem produksi dan proses operasi. Menentukan bagaimana barang atau jasa akan dibuat. Terus layout, jenis, aliran, ini yang kalian susun di tugas. Itu kan ada kan strategi proses dan sebagainya. Layout nanti ada kayaknya di tugas 2. Perencanaan kapasitas dan pengendalian produksi, menghitung kebutuhan kapasitas produksi jangka pendek dan jangka panjang, manajemen kualitas persediaan rantai. Itulah. Intinya ruang lingkupnya mulai dari perancangan awal sampai rantai pasokan, persediaan, dan sebagainya. Nah, ini ada organisasi produksi. Jadi maksudnya di sini itu adalah kalau kita mau mengatur suatu produksi, gimana sih cara mengorganisasi orang-orang yang ada di dalamnya atau pembagian kerjanya tuh kayak gimana? Kurang lebih kayak gitu. Ini kan menentukan siapa yang bertanggung jawab atas setiap bagian dalam proses produksi, mengatur koordinasi, dan memastikan setiap proses. Jadi ada 3 pendekatan di sini kalau kita mau mengorganisasi suatu produksi. Yang pertama itu dari struktur fungsional. Maksud dari struktur fungsional itu adalah ya dibagi ke dalam fungsi-fungsinya. Jadi kan contohnya ada nih. Oh, berarti misal di perusahaan ada yang bagian produksi. Ya bagian produksi dia fungsinya untuk memproduksi barang. Oh, ada yang bagian pemasaran. Ya dia sesuai fungsinya memasarkan barang. Ada bagian keuangan ya dia fungsinya mencatat aliran uang, membuat laporan keuangan dan lain sebagainya. Jadi di struktur ini si organisasi atau perusahaan itu dibagi ke dalam beberapa bagian sesuai dengan fungsinya. Kalau yang lini produk itu ini sesuai divisi produknya. Contoh maksudnya sesuai divisi lini produk tuh misal ada perusahaan nih, ada perusahaan lumayan gede. Nah, dia produknya banyak. Ada yang roti kering, ada yang roti basah misal. Itu kan beda kan? Mungkin kalau roti kering cara cara ngolahnya begini begini begini. Kalau roti basah karena dia mungkin cepet basi, begini begini butuh ini dan lain sebagainya. Karena beda karakteristik produk, maka si organisasinya itu dibedakan. Ada yang lini produk kue basah, ada yang lini produk kue kering. Jadi nanti di masing-masing lini itu ya ada tim produksinya sendiri, ada tim pemasarannya sendiri, ada tim keuangannya sendiri, tapi dibedakan per produk kayak gitu. Biasanya ini terjadi di perusahaan yang memang dia produknya beda gitu, memiliki karakteristik yang beda sehingga butuh pendekatan yang beda juga. Makanya dibagi ke dalam lini produk yang berbeda. Kalau yang fungsional tadi kemungkinan ya karena produknya sama aja. Misal ya roti kering tapi roti keringnya beda rasa aja. Misal rasa coklat, rasa keju. Jadi mungkin nggak ada perbedaan karakteristik yang signifikan gitu. Jadi ya udah tim produksi jadi satu. Tim pemasarannya jadi satu karena mungkin cara memasarkannya ya sama aja karena beda rasa doang. Keuangan dan SDM-nya juga jadi satu. Gitu. Kalau yang matriks ini dia gabungan ada yang ada tiap divisinya juga, divisi produknya ada yang sesuai fungsi. Maksudnya gimana? Misal perusahaan ini konstruksi. Perusahaan konstruksi itu kan dia tetap punya struktur organisasi masing-masing. Oh, ini bagian teknisi, ini bagian keuangan. Cuman ketika ada proyek, misal ada tender nih, oh dari perusahaan A mau minta dibangunkan konstruksi jembatan. Nah, itu kan ada proyek tuh. Ketika ada proyek kayak gitu, si orang-orang yang ada di dalam perusahaan itu ditugaskan ke dalam proyek tersebut. Jadi dia satu orang bisa masuk ke 2 lini. Dia bisa masuk ke divisi proyek jembatan, tapi dia juga masuk ke tim produksi misal atau di kalau di konstruksi apa tim pemasaran tim teknisi gitu misal. Jadi nama maksudnya dari matriks tuh kayak gitu. Jadi tergantung dari keadaan perusahaan dia lebih cocok ke kayak struktur yang mana. Apakah yang fungsional aja karena barangnya cenderung seragam atau yang lini produk karena ada karakteristik yang berbeda atau dia by project. Kalau ada project-project berarti mungkin lebih cocok pakai struktur yang matriks gitu. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh ya sambil ini langsung aja ngomong. Soalnya ngomong terus saya udah capek. Materi nanti besok kan ibu ini untuk itu sudah mengambil telepon.
Nanti ini ya rekamannya saya upload di YouTube sama di e-learning juga. Nah, udah kan. Itu dari organisasi produksi. Sekarang kita masuk ke sistem produksi. Nah, sistem produksi ini ada nih di tugas. Kan kalian diminta, yang kalau nggak salah bagian dua apa ya, itu diminta untuk menentukan strategi produksi yang sesuai kan. Maksudnya strategi produksi yang sesuai itu termasuk ini, pendekatan sistem produksinya juga. Terus saya baca dulu. Yang tugas ketiga ya, yang poin tiga, strategi produksi dan operasi. Jadi kalian kan sudah merancang suatu produk atau jasa kan. Nah, produk atau jasa kalian ini kalian lihat dia lebih cocok pakai pendekatan yang mana. Di sini kan ada satu, dua, tiga, lima pendekatan. Lihat di gambarnya aja. Ini penjelasannya cuma empat, padahal gambarnya ada lima. Di gambarnya itu kan ada lima pendekatan. Lima pendekatan sistem produksi yang bisa dipakai dalam merencanakan operasi sebuah bisnis. Ada project, job shop, batch, flow shop, sama continuous. Apa bedanya? Bisa kalian lihat di tanda panah atas sama tanda panah bagian bawah. Itu kan ada keragaman atau varian sama volume produksi. Jadi kalian bisa sesuaikan produk atau jasa kalian itu keragamannya tinggi atau rendah. Terus volume produksinya tinggi atau rendah. Kalau dia semakin beragam, biasanya volume produksinya bakal makin dikit. Contoh berarti yang project, itu kan project paling pojok pas kan. Berarti dia adalah tingkat keragamannya paling tinggi dengan volume produksi yang paling rendah. Contohnya ada di sini. Project tuh ya tadi contohnya ya kayak bikin jembatan gitu kan. Bikin jembatan itu kan jembatan satu dengan jembatan lainnya kemungkinan beda-beda kan, panjangnya beda ya karena mungkin sungainya panjangnya beda atau mungkin tingkat kekokohannya beda dan lain sebagainya. Itu akan sangat berbeda-beda setiap project. Dan volume produksinya mungkin ya rendah, ya mungkin berapa orang sih yang bikin jembatan, paling dalam satu kota bisa dihitung jari. Makanya itu kalau kalian misal mendesain jasa kalian itu jasa konstruksi, mungkin berarti pendekatan yang cocok adalah project, kayak gitu. Terus masuk ke job shop. Berarti job shop itu apa ya? Berarti keragamannya lebih rendah daripada project dan volume produksinya lebih tinggi sedikit daripada project. Job shop itu kan kalau di sini di definisinya produksi sesuai pesanan. Oh, berarti misal ada yang mesen kalau gitu contohnya bangunan, ada yang mesen rumah. Kan beda-beda mungkin, oh basisnya rumah ya begitu bentuknya, kam ada pintu, ada jendela, tapi kan ada desain yang beda sesuai pesanan. Berarti bisa jadi pakai pendekatan job shop. Cuman kan volumenya lebih banyak kan daripada project yang jembatan tadi. Ya berarti bisa pakai pendekatan job shop. Misal kalian mendesain jasa bangun rumah misalnya. Kalau batch berarti ya tinggal tingkatannya lebih bawahnya lagi. Dia keragamannya lebih sedikit lagi dan volume produksinya lebih banyak lagi. Contoh apa di sini? Produksinya per kelompok roti atau pakaian. Ya, berarti oh misal bikin roti batch pertama dia bisa bertahan selama seminggu. Nanti bikin batch kedua dan lain sebagainya. Berarti kan roti itu produksinya lebih banyak kan daripada rumah. Makanya dia lebih cocok pakai pendekatan batch. Mes berarti ya semakin banyak lagi. Contohnya kalau mes sama nih mobil, sabun ya berarti orang yang butuh mobil, butuh sabun kan lebih banyak dan juga dia kemungkinan lebih seragam kan jenis mobil, jenis sabun. Jadi dia bisa pakai mes berat. Dan yang continuous ini berarti yang paling pojok. Pojok berarti dia volumenya paling banyak dengan tingkat keragaman yang paling rendah. Nah, berarti nggak ada bedanya tuh barangnya. Berarti itu diproduksi banyak banget. Contohnya situ kan semen. Semen kan ya udah semen merek tiga roda, mau semen apa. Nah, kemungkinan nggak perbedaannya tidak terlalu jauh kayak gitu. Dan dia kalau mesinnya udah dinyalain sekali ya udah dia bakal terus produksi kayak gitu. Berarti tergantung produk kalian lebih cocok yang mana, mau continuous, flow shop, batch, job shop, atau project. Jadi nanti di tugas itu kalian jelasin, oh strategi produksi yang digunakan dalam produk saya adalah ini karena apa, kasih alasan. Kayak gitu. Ini tingkat keputusan dalam manajemen operasi bisnis. Oh ini ada dibagi, jadi keputusan dalam manajemen operasi bisnis itu ada yang sifatnya jangka panjang, jangka menengah, sama jangka pendek.
Tadi kan udah sempat disinggung kan, kalau jangka panjang termasuk lokasi, teknologi, dan desain. Ya tadi, karena lokasi itu kalau mau pindah-pindah susah. Misal kalian nyewa tempat toko, ya mungkin kan nyewa setahun, atau mungkin nyewa 2 tahun. Nggak mungkin kan nyewa harian, itu kan terlalu cepat kan. Makanya keputusan atas lokasi itu harus benar-benar dipikirkan, karena ngaruhnya bakal jangka panjang. Kalau mau bikin bisnis ya berarti cari lokasi yang paling strategis, kayak gitu. Terus ada dari sisi teknologi tadi contohnya udah kan, misal udah kadung beli mesin, mesinnya mahal, ya berarti itu dia harus dipikirkan untuk jangka panjang. Apa ini mohon maaf kalau PPT-nya boleh minta share di grup ya, biar dicatat ulang soalnya. Di share sekarang maksudnya. Kalau PPT ini. Nanti saja Hmm. Bu kalau Oh sudah nanti aja. selesai Pak. Iya, Oh, ya mohon maaf boleh. ya sebelumnya. Terima kasih. Ya boleh, boleh. Sebenarnya ini PPT yang di e-learning, cuman saya rangkum yang penting-penting aja karena banyak. Sampai nanti. Terima kasih banyak Ibu. Mohon maaf ya sebelumnya. Iya, apa santai. Dah, lanjut ya. Itu kan yang jangka panjang tadi kan, yang jangka menengah tadi penjadwalan produksi, menentukan kapan berapa banyak layout pabrik. Layout pabrik kan juga penting kan. Jadi misal nih, pernah denger McD nggak? McD itu dia salah satu kunci suksesnya kenapa dia bisa sukses itu karena layout pabrik, bukan layout pabrik, layout dapurnya itu sangat-sangat bagus. Jadi kayak dia bisa menyajikan burger dengan waktu yang sangat-sangat singkat. Itu karena ada aturannya gitu. Nggak asal oh ini tempat masak, oh ini tempat cuci piring, ini tempat ngiris sayuran, nggak gitu aja. Ada misal sebelah sini apa, sebelah sini apa, gimana caranya diatur sedemikian rupa sampai jadi burger, jadi McD itu sangat-sangat cepat produknya. Makanya di situ yang membuat dia banyak disukai gitu. Awal-awal pendirian McD itu. Jadi itu yang jangka menengah. Kalau yang jangka pendek, manajemen tenaga kerja, terus pemeliharaan mesin itu berarti harian kan. Berarti tadi yang mengatur shift, terus nanti kalau ada pekerja yang pekerjaannya kurang dan lain sebagainya, berarti itu kan dicek harian. Pemeliharaan mesin berarti kayak bersih-bersih dan lain sebagainya. Contoh aja ini. Nah, udah. Nah, ini ada beberapa, ini kalian juga bisa masukin ke tugas strategi produksi atau operasi. Jadi tadi kan kita udah bahas strategi produksi dengan menentukan sistemnya kan. Nah, yang ini model strategi operasi. Ini itu cara gimana kalian memenangkan pasar melalui operasi bisnis. Jadi kan semua produk atau jasa itu kan punya keunggulan masing-masing kan. Biasanya keunggulan suatu produk atau jasa itu bisa dikelompokkan ke dalam tiga ini. Jadi kamu tuh mau produk kamu tuh biar diminati pasar tuh apa keunggulannya harus ada kan? Nggak mungkin kita bikin produk baru tapi sama aja sama yang udah ada, harganya sama, fiturnya sama, semuanya sama lah. Terus orang kan juga nggak melirik gitu ke kita. Tapi kalau ada ciri khasnya itu biasanya pasti akan lebih menarik. Nah, ciri khasnya ini apa? Kalian bisa fokus ke salah satu dari tiga ini atau kalau semuanya ya malah bagus. Misal yang pertama model biaya rendah. Oh ya berarti produknya ini murah. Ya apa di sini contohnya? Walmart maupun contohnya Walmart di sini kan. Oh Walmart ini dia menawarkan harga yang sangat kompetitif melalui efisiensi logistik dan kekuatan negosiasi dengan pemasok. Oh berarti Walmart ini dengan mungkin tingkat kualitas sayur yang sama, dia itu bisa menyuplai dengan harga yang lebih murah, bisa menjual dengan harga yang lebih murah. Caranya gimana? Oh, ternyata dia nego ke pemasoknya, mungkin dia langsung ke petani kah, atau mungkin dia sudah kerja sama lama kah, berhubungan baik dengan pemasok dan lain sebagainya. Bisa jadi kayak gitu. Jadi kalian bisa fokus ke biaya, berarti yang murah. Atau yang kedua ke diferensiasi. Diferensiasi itu ya berarti perbedaan atau inovasi atau ciri khas. Ya berarti apa yang membuat produk kalian itu beda. Kayak gitu. Semakin punya ciri khas suatu produk, biasanya orang akan semakin beli walaupun harganya mahal. Ya, karena dia beli fasilitas kan. Walaupun mahal, contoh iPhone lah.
iPhone kan punya ciri khas tuh mungkin kameranya yang bagus, terus dia punya kalau ada gambar apelnya lebih prestis gitu kan. Itu kan beda tuh diferensiasi atau ciri khas. Walaupun harganya mahal, padahal mungkin speknya hampir sama dengan HP lain dengan harga yang lebih murah, ya orang akan tetap mau beli Apple karena dia punya ciri khas yang kuat. Jadi kalau kalian membuat produk atau jasa, ya kalian bisa pilih kalian mau menyediain yang murah atau yang diferensiasinya kuat. Atau dua-duanya malah lebih bagus. Yang ketiga, responsif. Kalau yang ini biasanya dikaitin sama jasa juga. Sebenarnya jasa murah juga bisa sih. Responsif, menekankan kepada kecepatan dan fleksibilitas. Ya, contohnya tadi Zara. Itu dia cepat. Misal ada tren baju baru, ya dia langsung bisa tuh bikin baju yang sesuai tren dalam waktu yang cepat dan lain sebagainya. Berarti keunggulannya di kecepatan. Oh, karena dia cepat nih orang suka beli di produk itu. Kayak gitu. Jadi nanti kalian jelasin juga strategi kalian itu mau pakai keunggulan yang mana dari produk yang kalian tulis di tugas itu. Mau pakai fokus ke biaya, ke diferensiasi, atau responsif. Terus tentuin juga tadi strategi sistem produksinya. Pakai project, job shop, batch, flow shop, atau continuous. Kayak gitu. Itu untuk materi dari pertemuan yang pertama, sesi satu. Sesi satu dulu ada yang ditanyain? Gak ada? Oke. Nah, sesi 2 itu bahas tentang desain produk dan desain proses. Kan kalian udah bikin kan? Ya mungkin yang belum ngumpulin, tapi kan udah punya tuh. Kira-kira pengen bikin produk apa ya di tugas ini gitu kan udah. Gimana caranya kita bikin suatu produk? Nih, kita belajar dulu. Berarti kan desain produk adalah proses merencanakan dan mengembangkan bentuk, fungsi, serta fitur suatu produk agar memenuhi kebutuhan, keinginan, dan ekspektasi pengguna dengan mempertimbangkan aspek teknis, estetika, ergonomis, dan ekonomi. Berarti intinya, kalau kita mau mendesain suatu produk, ya sesuaikan dengan kebutuhan, keinginan pelanggan. Ya kalian tuh mau nyasar pasar yang mana? Berarti misal kalian mau bikin suatu bisnis, ya target pasarnya tentuin dulu. Oh, misal target pasarnya itu Gen Z. Gen Z karena mungkin populasinya di Indonesia paling banyak, berarti kemungkinan mau nyasar Gen Z aja deh kemungkinan karena banyak yang beli kalau Gen Z. Oke, berarti kalau Gen Z itu analisis dulu dia karakteristiknya seperti apa. Oh, Gen Z dia sukanya yang berbau teknologi, misal dia nggak mau ribet, kayak gitu-gitu. Oh, karakteristiknya kayak gitu. Karena karakteristiknya kayak gitu, oh saya akan mendesain produk yang menjawab karakteristik Gen Z itu. Gimana caranya produknya mungkin nggak ribet, produknya mungkin ada sisi-sisi teknologinya, kayak gitu. Misal. Jadi analisis dulu pasarnya, setelah itu baru cari idenya. Tuh, nah ini yang di bawah kan ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan dan preferensi konsumen, persaingan pasar. Nah, setelah kalian analisis pasarnya atau orang yang akan kalian jadi target untuk membeli barang kalian, kalian lihat juga pesaing kalian. Oh, yang udah bikin kayak gini udah ada pasti. Nggak mungkin belum ada. Mungkin ada inovasi, cuman basicnya itu pasti udah ada. Misal sama-sama jasa laundry, ya pasti udah banyak yang bikin laundry. Cuman mungkin laundry di daerah A, itu kan spesifik kan. Oh, laundry di kota ini. Survei dulu, oh laundry di kota ini yang udah ada apa ya? Oh, laundry A dia begini, laundry B dia laundry koin, laundry C dia gini. Nah, berapa banyak yang laundry ini, berapa ini yang laundry ini. Terus kalian kasihlah apa, mungkin inovasi kah, atau mungkin masih ternyata masih kesulitan loh orang daerah ini untuk bisa laundry. Nah, kalian bisa menjawab kesulitan itu, atau mungkin kalian survei kecil-kecilan dulu. Kira-kira kalau mau pilih laundry, apa sih yang paling penting? Kayak gitu. Sekarang apakah sudah puas dengan laundry yang sudah ada? Kalau dia belum puas, belum puasnya di sebelah mana? Mungkin kita bisa bikin inovasi baru dari kebutuhan konsumen yang belum terpenuhi itu tadi. Gitu. Berarti analisis orangnya dulu, bikin produknya, terus habis itu lihat pesaingnya juga. Terus lihat perkembangan teknologi. Berarti kan ya sekarang kan pasti basisnya teknologi kan. Berarti lihat sekarang apa yang sudah berkembang. Terus lihat juga dari segi efisiensi biaya dan produksinya. Worth it nggak? Udah gitu kalian misal, oh, oke lah, idealis banget. Misal
laundrynya harus begini-begini, tapi ternyata biayanya tinggi banget, gak sepadan sama kalau misal dikasih harga laundry sekilonya 20.000, gak mungkin kan. Ya pasti harus melihat dari efisiensi biaya juga kan. Kalau dia bagus banget tempat laundrynya, tapi terlalu mahal atau terlalu jauh harganya dari pasar, mungkin juga sulit juga untuk di pasar. Jadi kayak lihat dari sisi biaya juga. Betul. Dalam mendesain sebuah produk. Pengembangan produk baru berkaitan dengan ide, masuk pengembangan. mm, Oh, ini tahapan ya. Jadi tahapannya itu pertama di konsep dulu. Jadi kalau kita mau bikin suatu produk atau jasa yang bagus ya, itu ya jangan langsung, oh ini desain langsung kita pasarin. Ya kalian ini dulu, awalnya di konsep dulu yang matang. Habis itu didesain bentuknya gimana sih? Habis itu di pilot testing atau uji coba. Oh, uji coba dulu lah selama sebulan, kira-kira respon pasar seperti apa. Kalau responnya bagus, ya lanjutin. Kalau responnya mungkin belum bagus, ya belum bagusnya itu di bagian apa? Faktor yang mempengaruhi belum bagusnya itu apa? Itu dianalisis dulu, sampai nanti hasilnya bagus, baru mungkin di launching, kayak gitu. Itu kan idealnya ya. Kan ini kalau di teori itu biasanya kan buat perusahaan-perusahaan yang udah ideal ya. Misal anggap aja kalian itu ini lagi kerja di perusahaan nasional lah, perusahaan yang gede banget, terus kalian itu sebagai seorang manajer operasional gitu. Dan ini yang harus kalian lakukan. Jadi ya kalau mungkin kalau dibandingin sama UMKM gitu-gitu ya ini terlalu ribet, mungkin harus ada konsep pilot testing gitu-gitu. Cuman anggaplah kalian itu sedang bekerja di satu perusahaan besar dan tahapan ini yang harus kalian lakukan ketika membuat sebuah bisnis kayak gitu. Terus kalau kita mau bikin bisnis, kita harus lihat juga kalau ternyata bisnis itu punya siklus hidup. Ini bisa dilihat kan, ada gambar di sini kan, product life cycle phase. Berarti dia suatu produk itu punya siklus. Nggak mungkin produk itu akan bertahan di siklus tertingginya terus. Pasti akan ada siklus decline-nya. Secara umum produk ini kan ada kan, yang pertama ada market launch. Berarti dia waktu pertama kali si produk itu diperkenalkan di pasar. Ya dia bakal naik tuh salesnya growth, pertumbuhan penjualan. Ya dia bakal naik naik terus tapi naiknya masih dikit-dikit. Nah lama-lama dia akan naiknya sangat tinggi. Naiknya sangat tinggi itu udah di sales maturity. Waktunya panen nih. Sales growth sama harvesting kan panen kan. Waktunya panen. Berarti memang sudah mulai dikenal masyarakat. Terus banyak pelanggannya. Pokoknya banyak yang nyari lah. Udah tuh. Terus pasti lama-kelamaan dia bakal turun. Kenapa? Ya bisa jadi ada mulai persaingan orang pada niru. Oh ini bisnis kayak gini ternyata bagus ya. Ya udah dulu terus dibuka di dekat toko kamu misal. Bisa jadi itu akan terjadi dalam jangka panjang. Kalau jangka pendek mungkin enggak, tapi kalau jangka panjang ya ada persaingan pasti. So, dia bakal decline, decline sampai end of life cycle. Jadi udah ini kayak udah mungkin udah nggak udah basi lah, udah dia kemakan zaman, akhirnya butuh tren baru. Contohnya misal kalau kita bisa kasih contoh mungkin kayak handphone Nokia zaman dulu. Waktu pertama awal-awal ada, ya itu kan dia, oh orang lah masih excited tuh, aduh ada HP begini kualitasnya bagus, salesnya growth, growth, growth sampai yang paling tinggi maturity banyak banget semua, hampir semua orang punya HP Nokia. Tapi ternyata itu nggak bertahan lama karena pasti ada persaingan. Muncul Android misal, BB, zaman dulu BlackBerry, ya dia bakal decline sama end life of cycle. Nah, semua produk itu ada masanya kayak gini. Cuman jangkanya itu bakal beda-beda tergantung perusahaan itu bisa bertahan berapa lama. Tapi semua bakal ngalamin kayak gitu. Oh ada masa pertumbuhan, oh ada yang masa pertumbuhannya cuma setahun, ada yang masa pertumbuhannya bisa sampai 5 tahun. Ya tergantung perusahaan itu berarti dia bisa menyiapkan strategi yang tepat kalau dia bisa bertahan semakin lama di salah satu fase gitu. Fase yang bagus ya, kalau yang life of cycle mah jelek. Nah terus kalau karena kita sudah tahu bahwa suatu produk itu punya siklus, apa yang harus dilakukan? Nih, ada dari sudut pandang pemasaran, berarti gimana? Oh, berarti kalau si produk kita itu masih dalam tahap perkenalan, ya udah, fokusnya ke promosi.
Ini strategi harga, kasih harga yang murah, jor-joran, promosi-promosi yang mungkin kalian bakal bakar duit dulu. Mungkin untungnya nggak terlalu banyak atau malah nggak untung sama sekali dalam tahap perkenalan kayak gitu. Karena memang fokusnya biar orang tahu dulu mereknya, biar dia mau, oh ini bagus ternyata produknya kayak gitu. Dia tahu kalau ada produk bagus. Kalau udah pada tahu ada produk bagus, berarti itu udah masuk pertumbuhan. Ya berarti udah ada punya pelanggan tuh. Karena udah punya pelanggan, ya udah fokusnya ke diferensiasi, perluasan distribusi, promosi yang menonjolkan keunggulan. Oh, berarti semakin dipromosi ini, produk ini begini loh, produk ini begini. Mungkin mulai naikin harga sedikit-sedikit udah bisa kayak gitu. Kedewasaan berarti udah ini nih, udah matang dia, udah mau turun nih kalau nggak bisa dipertahankan. Berarti biar nggak jenuh gimana? Modifikasi produk, promosi, ekspansi ke segmen baru. Misal ada varian baru nih, mungkin laundrynya ada wangi apa gitu, wangi yang lucu-lucu gitu. Ini ada parfum laundry yang baru. Misal. Terus misal kalau udah penurunan gimana? Ya udah, berarti penurunan itu kan mau nggak mau mungkin harus mulai bikin produk baru gitu. Dan produk yang ada bisa jadi kasih diskon yang besar. Emang udah waktunya tutup gitu. Atau reposisi produk, misal rebranding gitu, misal konsep awalnya tetap sama laundry, cuman nggak gimana caranya di branding dengan value yang baru biar orang-orang tuh nggak bosan. Terus kalau dari sudut pandang produksi gimana? Oh, dari tahap perkenalan, berarti perakitan manual, kontrol kualitas ketat, investasi awal untuk fasilitas. Oh, berarti ya duitnya fokus dulu ke fasilitas. Kalau udah pertumbuhan, berarti udah mulai otomatisasi nih. Kalau udah kedewasaan, kan udah banyak tuh. Kalau dewasaan berarti udah banyak pelanggannya. Ya udah mulai tuh standarisasi, economies of scale. Economies of scale itu berarti adalah skala ekonominya udah didapat. Berarti produksinya tuh semakin banyak. Jadi skala ekonomi itu bakal didapat sama perusahaan ketika perusahaan sudah bisa memproduksi dengan jumlah yang sangat banyak. Jadi efisiensi produksi itu bisa tercapai di tahap economies of scale. Berarti economies of scale itu akan terjadi saat tahap dewasa. Jadi itu udah kayak di rata-rata biaya itu kan. Misal biasanya per kilo laundry kita butuh uang 3.000 gitu. Di masa economy of scale kalian hanya butuh 1.000 pengeluaran untuk ngelondri sekilo. Ya mungkin karena apa listriknya semakin murah mungkin di rata-rata atau mungkin mesin mesin cucinya itu udah punya kalian sendiri semua sehingga biayanya lebih murah kalau dihitung dan lain sebagainya. Kalau udah di masa penurunan, penghentian unit produksi, outsourcing, konversi ke produk lain. Berarti udah mulai itu persiapan ke produksi yang lain. Kayak gitu. Ini jasa. Jadi kalau tadi kan kita lebih ke produk, kalau jasa berarti kan sesuatu yang sifatnya itu tidak berwujud tapi ada manfaatnya, itu kan? Berarti jasa itu apa contohnya ya? Pendidikan, transportasi, perbankan, intinya segala sesuatu yang punya nilai guna, manfaat atau value, tapi tidak ada wujudnya, kayak gitu. Ini berarti yang harus diperhatikan ketika mau mendesain jasa. Ini aspek manusia, kualitas, dan fleksibilitas proses. Karena nggak ada bentuknya, alias nggak ada produknya. Ya berarti siapa yang harus diperhatikan? Ya aspek manusianya, kualitas interaksi, sama fleksibilitas proses. Gitu. Ini contohnya proses layanan kalau kegiatan dan penerimaan pelanggan. Struktur organisasi berarti kayak oh layanannya tuh yang jelas alurnya, terus struktur organisasi pembagian peran dan tanggung jawabnya gimana, oh ini ada bagian yang terima tamu, ada bagian yang mungkin jasa eh, apa salon gitu ya, oh ada yang bagian cuci rambut dan lain sebagainya, terus ada standar pelayanan, oh cara mencuci rambut yang terstandar misal atau teknologi pendukung kayak mesin rambut apa dan lain sebagainya. Berarti lebih ke SDM-nya. Tadi kan desain produk udah kan. Sekarang desain proses. Desain proses berarti langkah-langkah atau proses yang dilakukan urutan kerjanya untuk menghasilkan suatu produk atau jasa. Tuh. Nah ini kan kalian di tugas itu juga diminta untuk merancang alur proses kan. Alur prosesnya itu gimana? Berarti kalian bisa pakai pendekatan, pilih salah satu dari tiga pendekatan ini. Misal
bisnis kalian apa. Cocoknya itu pakai project, intermittent, atau line flow. Ini semua juga berkaitan sama tadi yang batch, job shop, itu semua berkaitan. Sebenarnya ini mirip-mirip intinya. Cuman kalau yang tadi sistem produksinya, yang ini struktur alurnya. Itu aja. Project proses ini apa? Sama kayak project yang di sistem produksi tadi. Digunakan untuk pekerjaan yang bersifat unik, kompleks, volume produksi rendah. Contohnya tadi yang proyek jembatan, proyek bangunan. Itu kan karena dia jarang dan kompleks, terus dia sangat beragam dan tidak diproduksi berulang-ulang, ya berarti alurnya itu project. Oh, kalau alur project gimana? Ya gimana awalnya? Oh, berarti misal ada yang pesan lagi. Misal ada yang mengajukan proposal pembangunan jembatan. Nah, habis itu nanti dibentuk tim apa ya berarti ada proyeknya. Jadi yang diminta di tugas itu ya kalian bikin aja alurnya dari awal sistem operasi sampai akhir sistem operasi. Kayak gitu. Kalau ini, kalau intermittent ini dia yang berselang. Misal tadi laundry. Laundry itu kan dia nggak setiap mesinnya nyala terus kan. Mungkin nunggu dulu sekilo atau kapasitasnya 5 kilo misal mesinnya. Oh ya udah berarti 5 kilo kapasitas dulu. Habis itu di laundry misal. Atau juga sebenarnya. Laundry itu gitu bang. Harusnya segitu. Masa sekilo sekilo. Misal kalau di sini contohnya bengkel mesin percetakan produksi furnitur sesuai pesanan. Furnitur misalkan. Berarti furnitur itu dia diproduksi nggak terus-terusan. Berarti ada jedanya gitu berselang. Oh, kalau ada yang pesen furnitur jenis ini ya berarti dibikin. Atau mungkin dia punya stok juga, tapi stoknya nggak mungkin banyak. Pasti ada berselangnya atau berhentinya. Kalau line flow ini dia yang tanpa berhenti, yang kayak ya udah line flow aja, mengalir aja. Produksi secara berurutan dan berkesinambungan mengikuti aliran yang sudah tetap. Contoh, perakitan mobil, produksi minuman. Itu kayak di apa pabrik-pabrik yang besar itu kan dari awal sampai akhir udah otomatis kan. Jadi kayak mulai dari pengadukan minuman, nanti dikemas dan lain sebagainya. Itu nggak ada berhentinya sama sekali. Ngalir aja dari awal sampai akhir. Itu maksudnya line flow proses. Jadi nanti eh, kalian itu sesuaikan di bisnis kalian itu pakai yang mana. Oh, misal kalau jasanya jasa eh, salon gitu kan, oh berarti intermittent. Ya dia salonnya ya kalau ada pelanggan datang ya baru dipotong rambutnya. Kalau belum ada pelanggan ya berhenti dulu kayak gitu misal. Kalian kaitin aja sebenarnya tuh tugas ini itu kan fungsinya supaya kalian paham gitu kan bisa mengaitkan antara teori dengan praktek. Jadi sebenarnya nggak minta muluk-muluk banget, tapi tuh kalian paham oh kalau produknya ini pendekatan yang tepat ini, alasannya ini, kayak gitu. Terus yang ini menurut jenis pesanan. Nah, yang ini buat ngerjain yang poin ketiga. Poin ketiga itu harus ada ininya. Kalian itu yang strategi produksi dan operasi, ini masukin ke pengerjaan yang itu. Jadi tadi ada sistem produksi, mau fokus ke diferensiasi atau biaya yang murah. Terus yang proses pakai job shop atau mass production. Terus kalian pilih juga jenis pesanannya. Lebih cocok pakai yang mana? MTS, MTO, atau ATO. Kalau MTS apa? Ya berarti ada stoknya. Minuman kemasan, pakaian massal, ya udah diproduksi dulu yang banyak, habis itu di stok. Dan itu cocok kan kalau pakaian kayak gitu. Kalau make to order ya tadi misalnya kayak furnitur tadi kan, dia bakal dibuat ketika ada pesanan. Berarti dia pendekatannya MTO. Kalau MTS, dia udah punya standar. Yang standar itu nanti kalau ada yang butuh baru dirakit kayak gitu. Kan ada contohnya komputer rakitan. Jadi udah punya standar. Nah, standarnya itu udah disimpan. Nah, kalau dia butuh baru dirakit itu KPU. Berarti kalian tinggal sesuaikan produk atau jasa kalian itu MTS, MTO atau ATO. Gitu. Nah, itu yang kedua. Dari yang mau ditanyain dulu, sesi dua, sedikit lagi. Seorang yang sesi tiga, berarti kan kalian udah tahu strateginya apa, udah tahu cara bikin produk atau bisnis gimana. Nah, kalian atur juga sumber daya manusianya.
Cara ngatur sumber daya manusia gimana? Nah, kita baca dulu. Jadi sumber daya manusia adalah salah satu sumber daya atau aset penting dalam perusahaan yang harus dikelola dengan baik. Pengelolaan sumber daya manusia yang baik akan menghasilkan produktivitas yang tinggi. Jadi di sini SDM itu punya peran yang sangat penting ya bagi keberhasilan produksi atau manajemen operasi sebuah perusahaan. Karena kalau SDM-nya bagus ya produktivitasnya bakal tinggi, tapi kalau SDM-nya tidak dikelola dengan baik, ya produktivitasnya bakal rendah. Terus cara ngelola SDM supaya baik gimana? Ini ada beberapa langkah kan yang bisa dilakukan kalau kita mau mengelola SDM dengan baik ya berarti pertama desain dulu pekerjaannya, kasih dia job desk yang jelas. Oh, kamu tugasnya sebagai penerima tamu ya, penerima tamu job desknya adalah A, B, C, D, E, itu kan. Kasih dulu dia job desk yang jelas. Kalau udah dikasih job desk yang jelas, kasih ukuran kinerja yang jelas. Ukuran kinerja yang jelas, oh berarti nanti ada semacam ini feedback dari pelanggan. Pelanggan disuruh ngisi apakah puas dengan pelayanan di sini. Oh misal kalau diukur si pelanggan itu puas berapa persen, misal dari 100 orang yang mengunjungi 90 orang merasa puas, oh berarti kinerja kamu bagus. Nah, di situ bisa jadi salah satu tolak ukur kinerja. Jadi kalau di perusahaan itu biasanya, apa sih namanya lupa. Pokoknya ada ukuran kerja. Ukuran kerjanya itu usahakan dia pakai measurement yang jelas, ukuran yang jelas. Oh, misal 90% kamu merasa bahagia gitu. Berarti ada angka 90%-nya gitu. Jangan cuman kayak, oh tamu merasa senang. Ya iya tamu senang, tapi senangnya ngukur dari mana? Harus ada ukuran yang jelas. Oh, diukur dari apa namanya kuesioner yang diisi tamu 90%-nya ngisi seneng. Itu angkanya tuh harus jelas. Itu di pengukuran kinerja. Terus kalau udah diukur, kasih kompensasi. Oh ini nih kinerjamu dianggap bagus ketika kamu mencapai ini. Nah kalau kamu mencapai ini, maka nanti kompensasinya seperti ini. Kayak gitu. Terus jangan lupa keamanan dan kesehatannya juga. Keamanan, kenyamanan dari si pegawai. Oh misal dia udah mau rajin dan lain sebagainya, tapi lingkungannya toksik. Teman-temannya nggak saling mendukung, saling menjatuhkan misal. Ya itu bisa jadi bakal ngaruh ke produktivitas perusahaan. Ya berarti gimana caranya kita sebagai seorang manajer membuat lingkungan kerja itu positif, atau lingkungannya tuh sehat, persaingannya tuh persaingan sehat, bukan saling menjatuhkan yang negatif. Ya gimana lah mungkin ada keakraban atau nanti tiap pagi ada briefing dulu kah atau apa dan lain sebagainya. Terus ada standar, ada BPJS kesehatan, tenaga kerjaan dan lain sebagainya. Itu termasuk aspek keamanan dan kesehatan. Manajemen produktivitas tuh apa ya lupa. Nggak ada kayak di sini. Manajemen produktivitas berarti ya cara mengelola supaya produktivitasnya itu tetap terjaga gitu. Ya mungkin berarti kayak dari standar apa namanya standar kerjanya dia. Standar kerjanya itu misal kalau sebagai eh, penerima tamu harus senyum 5 senti gitu kan. Oh berarti untuk supaya produktif ada standarnya kayak gitu. Contoh dari manajemen produktivitas. Nah, berarti kita masuk ke desain tugas. Ini kan berarti tadi langkah-langkahnya. Ini detailnya dari desain tugas. Berarti ketika kita mau mendesain tugas dari seseorang SDM atau tenaga kerja, pertama kita lihat dari spesialisasinya dulu. Oh, dia itu memang spesialisasinya apa? Misal kita mau merekrut bagian marketing. Nah, cari orang yang dia memang suka ngomong, misal. Terus dia memang tangguh gitu kan, marketing kadang harus ke sana sini nawarin produk kalau ditolak bisa jadi kan dia aduh kok ditolak gitu kan bisa jadi down kan berarti dia harus mentalnya tangguh yang suka ngomong atau mungkin dia pintar ngerayu dan lain sebagainya mungkin ada standar-standar tersendiri jadi spesialisasiin dulu tenaga kerjanya dia memang bakatnya di apa baru dia taruh di tempat yang sesuai. Nah, kalau udah ditaruh di tempat yang sesuai, bisa kalian kembangkan. Oh, sebenarnya dia punya loh bakat bakat lain, misal dia pemasaran plus apa gitu misal. Oh dia udah bisa diperluas tugasnya. Nih di bagian kotak yang kedua, pengembangan tugas. Memperluas tugas, job enlargement, perputaran tugas. Oh ternyata dia selain marketing dia juga jago keuangan loh. Misal.
Ya berarti bisa tuh dirotasi dari bagian pemasaran ke bagian keuangan atau bagian customer service bisa jadi. Pengayaan tugas dan pemberdayaan. Berarti pertama spesialisasiin dulu menurut minat dan bakat dia yang udah ada. Baru dari situ nanti dikembangkan. Oh, dikasih pelatihan apa? Oh, ternyata dia punya minat lain loh. Punya bakat yang terpendam loh yang belum tersalurkan di bagian ini juga. Oh, berarti kasih pengembangan tugas. Terus lihat juga dari sisi psikologinya. Berarti dia gimana dari sisi psikologinya? Apakah dia puas dengan misal dia ditempatkan di bagian marketing? Apakah dia mungkin sebenarnya dari dalam dirinya nggak mau di situ dan lain sebagainya? Terus ada self-directed team, kepercayaan diri di dalam kelompok kerja, proses pemberdayaan karyawan untuk dapat bekerja satu sama lain di dalam kelompok dalam satu target. Ya intinya dia punya tim yang saling bisa diandalkan gitu. Jadi dia merasa nyaman dengan timnya dan itu bisa jadi salah satu faktor yang penting untuk mendesain tugas seseorang. Jadi tadi desain tugas, ini desain pekerjaannya. Dan desain tugas tuh kayak job desk-nya dia, yang dia tuh ditempatkan di mana gitu kan. Kalau desain pekerjaan, ya dia tuh ngapain aja kayak gitu. Desain tugas itu pencocokan orang dengan tugas. Kalau desain pekerjaan ya berarti dia cocoknya itu di mana, bukan cocok. Dia itu pekerjaannya apa aja, tanggung jawabnya apa, job desk-nya apa, kayak gitu. Proses menentukan, mengatur, dan menyusun tugas, tanggung jawab, serta hubungan kerja. Kan kalian nanti tugasnya di bagian 5 tuh, tentukan struktur tim kerja. Ya berarti kalian tentukan, misal untuk membangun sebuah usaha laundry, butuh siapa aja? Oh, mungkin butuh ketua, apa, kepala tim, ketua tim gitu kan. Tim di cabang laundry itu. Terus butuh bagian pencatatan atau bagian cuci berapa orang, bagian nganter mungkin kalian juga ada jasa antar jemput laundrynya itu berapa orang. Itu kalian tulis semua berapa orang hitungnya, siapa aja, job desk-nya nanti apa aja, kualifikasinya apa aja itu kalian semua tulis. Bisa bikin tabel. Misal satu orang ketua tim, nanti perannya apa, kualifikasi yang dibutuhkan apa, kayak gitu. Kalau udah ada timnya, terus kalian rancang sistem kerjanya. Oh, nanti sistem kerjanya si ketua tim akan mengarahkan anggotanya begini, begini, begini. Anggota akan bertanggung jawab ke ketua tim. Terus nanti si bagian pengantar gimana cara ngantarnya, terus komunikasinya dengan timnya seperti apa. Itu di rancangan sistem kerja. Terus kasih juga sistem motivasi dan insentif. Oh, misal tadi pengukuran kerjanya apa? Kalau bagian cuci berarti ukuran kerja yang bagus itu kalau tidak ada komplain dari cucian, misal, atau mencuci dengan tepat waktu. Itu kasih ukurannya tiap bagian. Ukuran kerja yang bagusnya apa, dan kalau dia mencapai itu, insentifnya apa. Kayak gitu. Itu tugas di bagian eh, 5, ya, SDM dan desain kerja. Ini contoh-contoh cara mengukur produktivitas. Berarti caranya kalau kita mau menilai apakah seseorang itu bekerja dengan baik atau tidak, ada beberapa pendekatan. Pertama, pengalaman masa lalu. Ya berarti lihat, oh kamu dari bulan 1 ke bulan 2 ada peningkatan atau enggak. Kalau mungkin kalian kasih, jika ada karyawan yang kinerjanya meningkat sebesar 100% akan mendapat reward A, misal. Itu bisa jadi ukuran dari si rewardnya itu, insentif kerjanya. Terus studi waktu, misal kalau dia bisa menyelesaikan cucian eh, dalam waktu ideal, tiap cucian setengah jam maksimal, karena ada laundry kilat kan, butuh cepet gitu. Berarti kalau dia selalu mencapai target, nanti kasih bonus, misal. Bisa juga pakai standar waktu yang ditetapkan sebelumnya. Berarti analisis dulu pengalaman sebelumnya. Oh, kira-kira untuk menyelesaikan laundry sebanyak ini butuh waktu berapa lama? Ya itu aja yang dijadikan standar. Gitu. Lihat dari periode-periode sebelumnya. Sampel kerja. Biasanya nih contohnya kalau eh, produksi yang banyak ya, misal di pabrik rokok gitu ya, ngelinting rokok gitu kan, atau bungkus rokok itu kan banyak banget kan. Mungkin mandornya nggak akan ngecekin satu persatu
batang rokok apakah sudah sesuai standar atau belum. Ya mungkin dia bakal ngecek, oh orang ini gimana hasil kerjanya, ya dicek aja sampel. Acak gitu satu satu pekerjaannya dia, oh bagus ya berarti kemungkinan bagus. Ini adalah contoh pendekatan pendekatan yang digunakan untuk mengukur produktivitas atau kerjanya seseorang. Rancangan pekerjaan. Berarti saya kurang dua slide. Rancangan pekerjaan ini adalah proses menentukan tugas, tanggung jawab, dan metode pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Tujuannya adalah memastikan karyawan memahami pekerjaannya, meningkatkan produktivitas, serta menyesuaikan pekerjaan dengan kemampuan karyawan. Berarti kalau merancang pekerjaan apa yang harus dilakukan, ya ada langkah-langkahnya, menyusun rencana dengan jelas dan terstruktur, ada urutannya yang jelas, terus memecahkan masalah untuk meningkatkan efisiensi proses, mengamati cara pelaksanaan pekerjaan saat ini dan menentukan standar. Jadi intinya kalau kita mau merancang sebuah pekerjaan harus jelas dan terstruktur dulu. Misal kita merekrut bagian tertentu, tapi kita sendiri belum punya standar dari pekerjaan bagian itu, ya itu susah, karena nanti dia akan bingung mau ngapain. Makanya harus dirancang dulu dengan jelas dan terstruktur, yang tujuannya untuk meningkatkan efisiensi. Gitu. Ini contoh ini ya, kalau mau merancang itu untuk memudahkan, kira-kira bisa pakai bagan-bagan. Oh, misal tadi yang laundry itu ketua timnya. Oh, ketua tim itu dia paling atas posisinya, tugasnya apa. Terus ada admin, ada staf gudang, ada staf quality control, dan lain sebagainya. Itu nanti tugasnya apa. Ini untuk memudahkan merancang aja. Jadi kalian kalau mau merancang bisa bikin bagan kayak gini dulu. Baru nanti dari situ kalian analisis tiap-tiap orang ini tugasnya apa, nanti dia berhubungan sama siapa aja. Terus staf gudang ternyata berhubungan loh sama staf quality control, nanti kasih pernah misal kasih garis. Staf gudang berhubungan dengan staf logistik karena apa? Gitu. Contoh aja. Udah sih itu. Ini ada bagan. Ini kalau dia siapa yang mengerjakan kalau pendekatan ini, yang activity chart, bagi berdasarkan aktivitas. Berarti misal kalau cek stok itu siapa yang berkaitan? Oh, berarti kalau cek stok itu bagian admin sama gudang. Kalau kualitas berarti logistik sama gudang misal. Jadi kayak di perancangan tugasnya itu disesuaikan dengan masing-masing bagian dengan bentuk tabel. Ini alat aja sih untuk memudahkan kalian dalam merancang kerjaan. Sampai situ ada yang ditanyain dulu? Belum. Belum. Jam berapa sekarang? Nah, udah sebenarnya itu tuh kayak gambaran aja supaya teman-teman tuh kurang lebih ada gambaran yang mau dikerjain itu apa. Nah, sekarang karena tadi udah saya jelasin sekilas, sebenarnya saya maunya itu kalian buka tugasnya yang udah ngumpulin, nanti kita bahas gitu. Nggak usah semua sih. Mungkin satu atau dua orang, silahkan. Nanti kita bahas kira-kira yang masih dibingungin apa, nanti kurangnya apa, biar jadi ini pembelajaran buat yang lainnya. Nanti masih bisa direvisi kan? Kan ini masih hari Jumat, Sabtu, Minggu masih bisa direvisi. Itu mungkin ada dari teman-teman yang mau share screen tugasnya. Ya, Nanti lanjut. kita baca bareng-bareng. Satu atau dua aja perwakilan untuk ini. Sebagai gambaran aja. Ada yang mau? Sebenarnya saya udah download sih beberapa. Tapi nggak tahu orangnya hadir atau enggak. Mungkin ada yang bersedia, kira-kira sudah punya ide bisnis apa dan ada rancangannya seperti apa. Weh ini ya, eh, pas bikin tugas itu boleh nggak pakai AI dan lain sebagainya. Sebenarnya kan AI itu alat bantu ya. Boleh-boleh aja digunakan, tapi tolong jangan yang full AI. Maksudnya kayak, oh ini tuh analisis kalian sendiri loh, tapi untuk menentukan, mencapai hasil analisis itu kan butuh brainstorming kan, butuh ide kan, ya nggak apa-apa brainstormingnya itu minta bantuan AI, tapi pas bikinnya itu ya bikin sendiri gitu maksud saya. Saya udah cek beberapa ya kan, ya kelihatan ya, yang full AI sama yang ada effort
dari pemikiran sendiri itu kelihatan. Jadi usahakan nggak usah terlalu ribet gimana, yang penting standarnya yang disuruh itu dipenuhi. Nah, habis itu ya sesuai dengan teori yang sudah ada di PPT, kayak gitu aja. Oh, misal tadi kan nentuin apa strategi. Oh ya udah, berarti strategi yang saya gunakan adalah sistem produksi yang job shop atau batch, karena begini 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 produk saya adalah ini sifatnya begini 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 sehingga lebih cocok pakai ini. Gitu aja, simpel aja, nggak usah terlalu ribet-ribet. Yang penting tujuannya itu kalian bisa memahami antara teori ke praktek gitu. Jadi kalau misal nanti di realitanya, misal di tempat kerja atau mau bikin bisnis sendiri, kalian tuh sudah tahu kira-kira pendekatan yang sesuai itu apa. Kalau saya mau bikin suatu bisnis gitu. Ada yang mau, terus dari mana ya? Saya belum buka. Ini kan tugasnya tuh hmm, kan tugasnya ini kan, kelihatan kan ya? Sudah terlihat tugasnya belum? Terlihat. Ya, Bu, ya. sudah, Bu, sudah Hmm. terlihat. Kan begini kan tugasnya itu kan. Yang pertama kalian diminta untuk menentukan definisi dan tujuan operasi bisnis. Maksud dari sini, kalau masalah format, itu kayak makalah kayak biasa. Jadi kan kayak makalah tuh ada pendahuluan, pembahasan, sama penutup. Nah, nanti di latar belakang itu, kalian bikin. Misal produknya itu adalah laundry, misalkan. Laundry itu kalian mau, kenapa kok laundry? Berarti harus ada latar belakangnya kan, pendahulunya. Kenapa kalian kok milih bisnis laundry atau jasa laundry? Karena misal saya mau membuka jasa laundry di daerah A. Daerah A merupakan daerah yang padat penduduk dengan masyarakat dengan kesibukan yang tinggi, sehingga kemungkinan kan apa namanya, dia butuh jasa laundry karena nggak sempat nyuci sendiri, atau mungkin kalian survei kecil-kecilan di daerah ini memang membutuhkan ini karena dalam jarak berapa kilometer belum ada tempat laundry, misal kayak gitu. Nah, itu kalian jelaskan semua di latar belakang. Atau misal kalian mau bikin bisnis kue kekinian, rasa matcha atau minuman matcha. Kenapa ya? Karena tren Gen Z akan matcha semakin berkembang. Kasih data misal. Data tren matcha selama tahun 2025 misal. Nah, itu semakin ada data realnya berarti makin bagus. Intinya kan kalian bisa, oh ternyata kalau mau bikin satu bisnis, disurvei dulu berdasarkan data. Oh, data yang ada tuh apa, data realnya, baru bikin bisnisnya. Itu di pendahuluan. Nah, habis itu, kalau udah bisnisnya apa, kasih tujuan operasional. Tujuan operasional itu maksudnya kayak target operasional yang mau dicapai. Misal, berarti memproduksi matcha dengan tingkat ke apa ya, tingkat tuang. Kalau matcha itu kan ini ciri khasnya kan rasanya sama wanginya ya, mungkin dengan tingkat wangi yang matcha banget, apa ya, gimana gitu, standar matcha apa gitu misal. Itu berarti tujuan operasional, kayak yang mau dicapai dari operasi sebuah produk itu apa. Nah, peran manajemennya itu adalah cara mencapai tujuan. Berarti kalau untuk mencapai rasa matcha yang sesuai standar internasional, yang dibutuhkan adalah misal memastikan pasokan matcha yang cukup dengan pemasok yang terpercaya, misal merek apa gitu. Jadi itu cara memanagenya kayak gitu. Tujuan operasional adalah menyediakan minuman matcha yang berstandar internasional. Cara mencapai tujuannya adalah dengan memastikan stok dari matchanya itu sesuai dan dari pemasok yang terpercaya, misal caranya kayak gitu. Jadi kayak kalian itu diminta mengidentifikasi untuk produk tertentu tuh yang mau dicapai apa dan cara mencapainya kayak gimana. Itu di bagian definisi dan tujuan operasi. Nah, nanti yang bakal dinilai apa?
Nih, berarti kalian harus menjelaskan peran manajemen operasi secara jelas dan relevan. Berarti nyambung nggak? Oh, misal tujuannya mau maca yang internasional, tapi manajemennya nggak nyambung. Berarti ya nggak nyambung, nilainya nanti kurang. Berarti harus ada kesesuaian antara tujuan dan manajemen. Begitu. Terus, masalah desain. Desain produk dan jasa. Berarti deskripsikan jasa kamu ini apa. Oh, jasa saya adalah jasa produk minuman matcha yang punya fiturnya mungkin kemasan yang nggak gampang tumpah atau kemasan yang lucu atau apalah pokoknya apa aja yang menjadi keunggulan atau fitur dari produk kamu. Manfaatnya apa? Oh, manfaatnya ya matcha mungkin sesuai dengan tren, ada sisi kesehatannya dan lain sebagainya. Uniknya apa? Itu semua harus dijelasin. Terus bikin sketsa atau prototipe sederhana. Boleh manual atau digital. Misal kalian bisa gambar ya silakan mau digambar. Kalau mau pakai AI boleh pakai AI. Kayak gitu. Kalau masalah kayak gini-gini nggak apa-apa pakai AI. Terus analisis juga gimana desain tersebut memenuhi kebutuhan pelanggan. Oh, karena tadi kan analisisnya Gen Z suka yang lagi ngetrend, Gen Z suka matcha dan lain sebagainya. Sehingga Gen Z untuk ini apa namanya menghadapi hidupnya yang penuh stres dia butuh matcha. Makanya ini minuman matcha ini sesuai dengan karakteristik Gen Z bla 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 gitu. Kalian jelasin di situ. Nah, nanti yang dinilai ini produk dan jasa memiliki nilai tambah dan inovasi. Berarti memang ada manfaatnya itu produk atau jasanya. Beneran nggak ada manfaatnya? Ya berarti nanti kan bisa dinilai kan dari latar belakangnya apa, masalahnya apa, solusinya apa. Jadi kalau dia bisa mencapai solusi atau bisa memenuhi solusi, ya berarti dia punya nilai tambah, manfaat. Terus ada segi inovasinya enggak? Terus desainnya sesuai enggak? Tadi kan misal udah ada asumsinya, asumsi Gen Z suka yang lucu-lucu ya berarti desainnya disesuaikan dengan minatnya Gen Z misal. Jadi sesuai sama cerita di latar belakang. Terus ada sketsa atau prototipe yang mendukung itu harus ada gambarnya. Kayak AI nggak apa-apa. Yang penting kamu tahu yang kamu kamu mau desain itu apa. Terus yang ketiga, ini kan strategi produksi dan operasi. Berarti ini isinya adalah tadi mau pakai sistem produksi project, job shop, batch, atau flow. Itu kalian tentuin. Oh, karena produk saya ini punya keragaman yang rendah dan juga produksinya banyak, maka yang cocok adalah mass production misal. Mass production ini begini, 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 sehingga cocok untuk produk saya yang begini, begini, begini misal. Dan juga memenuhi kebutuhan pelanggan begini gitu, Mas. Yang penting kalian punya bisa menjelaskan gitu. Strategi produksi itu sama bisa juga pakai yang tadi ditambahin MTO, ATO atau MTS. Apa tadi ATS, make to stock, make to order sama assemble kan. Make to stock berarti bisa nggak dia lebih pak lebih sesuai pakai pendekatan stok atau langsung order atau gimana atau ada standarnya. Misal standar itu contohnya ini loh minuman nyoklat atau nggak nyoklat klasik itu kan dia gerainya banyak kan di mana-mana. Dia pasti udah punya standar tuh. Kayaknya itu lebih cocoknya ATO, deh, Assembly to Order. Karena dia udah punya standar. Kalau orang mau bikin outlet ya tinggal tinggal ada racikannya sendiri, tinggal ngaduk kayak gitu. Tapi itu juga cocok juga sih yang make to order. Mungkin dia bisa kayak apa namanya kombinasi antara ATO dan MTO kayak gitu juga nggak apa-apa. Yang penting ketika kalian berargumen, kalian tahu alasannya yang masuk akal. Strateginya itu terus kasih alasan, berikan berarti alasannya kenapa pakai MTO, kenapa pakai ATO, kenapa pakai job shop. Terus kalian bisa tambahin juga fokus ke diferensiasi, fokus ke biaya murah atau ke pelayanan yang cepat atau responsif tadi. Itu di bagian yang ini strategi. Strategi proses ini yang tadi yang line flow production, intermittent sama yang project. Jadi kalian pilih salah satu. Strategi prosesnya pakai yang. Nah, habis itu kalian juga rancang dari awal sampai akhir. Berarti kalau operasi ya dari awal bahan itu ada atau dari awal ada orang yang pesen itu terus kayak gimana proses produksinya? Atau nunggu orang pesen dulu
atau kamu produksi secara batch, itu alurnya dari awal sampai produknya jadi atau sampai produknya di tangan pelanggan itu kayak gimana? Itu kalian rancang alurnya. Terus digambar pakai diagram alur. Ini jenis prosesnya tadi yang line flow yang tadi penjelasannya. Nanti penilaiannya ini. Kalau kalian bisa menentukan jenis proses yang tepat, berarti ya nilainya makin bagus. Terus semakin jelas diagram alurnya dan gambarnya makin jelas, masuk akal ya, berarti nilainya makin bagus. Tuh. Terus dari sisi sumber daya manusia, berarti kan tim kerja butuh berapa orang, bagian apa aja, perannya apa, kualifikasinya apa, terus target kerjanya apa, nanti insentifnya apa, terus sistem kerjanya gimana, apakah dia harus si A harus konfirmasi ke si B dan si C atau gimana, atau standar kerja yang efisien itu kayak gimana, apakah dia harus apa namanya mencuci dengan waktu maksimal berapa menit dan lain sebagainya. Itu di situ nanti yang dinilai. Struktur kerja yang logis dan efisien, pembagian tugas, kualifikasi, dan sistem motivasi yang benar, memperhatikan ergonomi. Ergonomi itu maksudnya ini, keselamatan dan kenyamanan karyawan. Jadi cepat, tapi itu juga tepat gitu, nggak asal cepat gitu. Ntar cepat-cepat, tapi malah nabrak sana nabrak sini, atau mungkin nggak aman bagi karyawan itu juga nggak bisa. Terus yang dinilai juga ini kreativitas dan kelayakan, ide bisnisnya unik dan realistis, ada pertimbangan pasar yang berkelanjutan sama sistematika. Jadi kerapiannya juga dilihat. Kan ya eh, kadang ada tuh yang spasinya nggak beraturan, kadang spasinya terlalu banyak biar biar halamannya banyak. Ya nggak gitu juga sih. Ya, maksudnya ya sesuai lah yang mungkin misal spasi yang normal ya 1,5 ya pakai 1,5. Margin ya jangan terlalu ke tengah-tengah banget, yang rapi kayak makalah pada umumnya. Kayak gitu. Yang penting semua komponen yang ditugaskan di sini itu harus ada. Nanti saya nilainya berdasarkan itu. Kayak gitu. Pakai AI boleh, tapi usahakan untuk brainstorming, bukan full AI. Kan sekarang banyak tuh yang kayak buatkan saya ini, ya udah langsung di download, langsung dikumpulin. Ya nggak gitu-gitu juga. Jadi nanti lebih ke kalian yang belajar gitu. Karena kan itu ini kan proses belajar. Sebenarnya yang dicari itu kan proses belajarnya. Kalau full AI nanti kan kalian nggak belajar sama sekali. Tapi ada bantuan AI boleh. Ada yang berikutnya kan 27. Ada yang mau ditanyakan terkait tugas? Kalau ada yang bingung atau apa, saya sudah punya ide ini tapi bingung masalah ini, nggak apa-apa. Boleh. Sebenarnya saya udah download sih beberapa ya. Mau dibahas Pak? Atau gimana? Atau cukup? Atau cukup jelas penjelasan yang tadi? Cukup jelas, Bu. Cukup jelas ya. Instruksinya Bu, sebenarnya tuh yang penting tuh kalian punya gambaran gitu loh mau ngapain gitu intinya. Inti dari web tuh itu. Kan ada yang sudah mengumpulkan, itu sudah bagus, berarti kan sudah punya gambaran awal. Nah, ditambah tuh web ini kan nanti semakin tahu, berarti bisa tuh yang, oh kayaknya ini agak kurang sesuai deh, tak revisi gitu. Nanti hasil nilainya bakal makin bagus. Kalau yang belum kerjain ya berarti ada waktu Sabtu Minggu itu buat dikerjain sesuai dengan tadi arahannya gitu. Gimana sudah berarti ya? Kalau sudah tak cukupkan berarti yang penting teman-teman udah ada tahu arahnya lah gitu. Gimana? Dicukupkan aja tuh webnya. 2054. Bu izin bertanya. Oh iya boleh. Nah, kan kalau saya sendiri kan untuk sampai saat ini belum mengerjakannya, maksudnya belum sampai ke finish, baru setengahnya. Hmm. Nah, kan tinggal ada hari sampai Minggu. Nah, ketika Hmm. ada revisi itu diberikan kesempatan revisi di luar e-learning nggak sih, Bu? Kayaknya enggak sih kalau dari sistemnya. Karena Oh nanti ya, yang dinilainya kan by sistem kan. Nanti saya yang input nilai itu di e-learningnya soalnya. oh ya. Kasih, Bu.
gitu. Ada lagi yang lain. Jadi dimanfaatkan aja hari Sabtu Minggu itu untuk mengerjakan. Sebenarnya nggak usah terlalu gimana-gimana. Yang penting tahu misal tadi strateginya ini karena ini simple aja. Lagian kan di instruksinya juga sebenarnya 5 sampai 10 halaman. Tapi 5 sampai 10 halaman itu kurang sih biasanya. Kalau untuk mengerjakan secara detail ya. Cuman yang penting tuh paham, oh ini strateginya ini, pendekatannya ini karena alasannya ini kayak gitu. Lebih ke situnya sih yang harus ditekankan. Dan bukan full AI gitu. Baik, Bu. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau sudah tidak ada, saya cukupkan. Kita absen dulu. Ini namanya yang belum sesuai, mungkin bisa di rename ya. Nanti mau rekap buat absen. Yang kayak ini, Huawei MatePad SE11. Nanti soalnya mau saya input ke presensi. Ibu mohon izin bertanya. Boleh. Ini ya Bu untuk tugas 3 ini takutnya saya kan ini belum ngumpulin ya Bu, masih Mm-mm. masih rancangan, belum sempurna, baru Iya. ada catatan sebagian sebagian. Jadi untuk di tugas 3 ini Ibu ya, kita teh harus membuat makalah. Nah, si Mm-mm. makalah ini tuh tentang eh, rancangan kita membuat suatu usaha atau bisnis. Itu teh Benar. bebas berarti ya Bu, mau bisa atau jualan kayak gitu ya maksudnya teh. Bebas. Bisa berbentuk produk atau jasa. Bebas. Oh, siap Ibu. Udah sih Jadi cuma itu aja, takutnya ada ini ada kesalahan iya. gitu. Sebenarnya bebas mau apa aja. Yang penting kalian tuh punya asumsi gitu loh. Oh, saya mau bikin laundry. Ya laundry kelihatannya kan biasa aja kan. Ya laundry, kenapa laundry? Ya karena posisi yang mau saya targetin tuh lokasinya memang butuh laundry karena belum ada laundry misal. Jadi itu juga bisa jadi penilaian karena asumsinya lokasinya strategis, karena asumsinya begini sehingga membutuhkan ini kayak gitu. Jadi kayak yang dinilai itu selain kreativitas tadi ya logika berpikirnya. Oh, karena asumsinya A, B, C, D, E, maka produk yang dibutuhkan Baik, adalah nih kayak gitu. Jadi kemampuan kalian untuk analisis itu sih yang penting. baik Bu, Udah ada terima lagi? kasih banyak Bu. Oke. Ada lagi mungkin yang lain? Kalau sudah, saya absen ya. Bisa open cam nggak? Mau saya screenshot. Bu, maaf nggak bisa soalnya kameranya nggak bisa on. Mungkin yang bisa-bisa aja dulu buat saya screenshot dulu buat dokumentasi sama nanti saya rekap di e-learning buat presensi. Sama sebenarnya ini yang nama-namanya belum diganti-ganti ini nanti saya inputnya gimana? Yang Huawei, Huawei, siapa Huawei? Ya Bu, maaf Bu, soalnya Siapa, baru bikin. siapa no? Bisa ngerinem nggak? Rizka gimana ubahnya ya Bu? Atau tak rename dari sini ya? Siapa namanya? Bisa saya nge-rename deh. Rizka Wulandari. Tak rename ya, bentar. Siapa? Friska. Wulandari. Friska Wulandari. Change. Udah. Udah ya, yang lain aman kan? Oke Bu, terima kasih ya Bu. Oke, saya takutnya nanti nggak ke absen. Oke, tak screenshot dulu ya. Sebentar. Satu, dua, tiga. Nah, kontrol. Dan screen. Nah, dan terus selama dua, tiga. Sudah. Udah itu untuk web kita pada hari ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Pokoknya pesan saya kerjain aja. Sempet nggak sempet kerjain aja. Nanti tetap saya Baik, nilai Bu. kok. Maksudnya kan sayang. Pokoknya satu, dua, tiga harus full. Semua tugas harus ngumpulin. Kayak gitu. Sayang, eman Baik banget. Yang Bu, terima kemarin-kemarin kasih tuh banyak nggak. Baik, Bu. Bu. Thank you Ya, Bu. Baik Bu, sama-sama. terima kasih. Ya, Terima kasih sekian ya banyak Bu dari saya. bimbingan. Sampai Terima ketemu kasih di juga, web Bu. selanjutnya. Saya akhiri. Baik, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.
Kasih Ya, teman-teman. sukses semua. Amin. Amin, Bu. Terima Makasih, kasih, Bu. Bu. Ibu.